Bapak-bapak dan Ibu sudah lihat semua? Oke. Jadi hari ini itu saya ingin sharing tentang better IRM implementation beyond compliance ya, supaya kita bisa deliver value dan protection. Itu adalah tujuan kita hari ini. Tapi untuk penyampaian ISO 31000-nya saya potong nanti sampai di proses, karena proses akan dibawakan oleh Pak Lando. Jadi seperti biasa pada awal itu risk management itu didefinisikan sebagai efek dari uncertainty on objective ya, yang mana risk itu akan fokus kepada efek dari incomplete knowledge atau event ataupun kejadian pada saat organisasi membuat keputusan gitu. Kemudian managing risk adalah bagian dari governance tentunya dan leadership untuk ini kita harus bisa create dan protect value. Nah, kemudian juga risk adalah threat dan opportunity. Pasti saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah tahu. Nah. Ibu Desi memang nggak ada suaranya ya, Bu? Ini ada suaranya, Bu. Nggak dengar ya? Oh, nggak. Ya, itu. Oh. Belum. Ya, betul. Masih tetap belum ada, nggak ada suaranya. Tunggu sebentar. Kenapa nggak bisa? Sorry Bu, ini nggak kedengeran, kenapa ya? Ini sebentar. Ini ditutup dulu. Tutup. Ini udah ditutup ya. Udah. Iya. Si fotonya. Zoom-nya. Suara di sininya nggak ada. Suara videonya. Mohon maaf Bapak dan Ibu sebentar. Sudah?
The definition of black swan Sudah Ibu. historical assumption that all swans are white, simply because those were the only swans that people knew of and were documented. Kok mati lagi? Expected. In fact, this black swan event exposes a key flaw in our system thinking. We fail to consider other options and risks, however unlikely they may be, and put too much trust in someone else's strong beliefs. In risk management, the black swan theory is used as a metaphor. It describes an event that comes as a surprise, but afterwards we would think, we could have seen that coming. Take the internet as an example. How did we ever live without it? In order to exchange government information faster and more efficient, 4 computers were connected with each other in 1960, called the ARPANET. After its success, the creators of the ARPANET argued that they don't see any real use to connect consumers. So, 31 years later, the World Wide Web launched. And from that moment on, people around the globe are all connected at all times. Black swans, totally unexpected events with major effects, and in hindsight, we will claim that we could have seen it coming. The definition black swan originates from a historical assumption that all swans are white, simply because those were the only. Oke. Sebenarnya yang kita cari adalah black swan ya. Jadi sesuatu yang memang major major effect, tapi dia tidak sering terjadi gitu. Jadi memang risiko itu untuk mencari black swan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu seperti kita ketahui bahwa risk itu adalah known unknown ya. Jadi kita hanya punya partial information. Kalau kita tidak punya informasi sama sekali, itu non unknown, itu adalah total uncertainty. Itu kita tidak bisa mengidentifikasi risikonya. Tapi untuk yang komplit juga, kalau kita punya informasinya, itu juga kita tidak bisa menyebut itu sebagai total uncertainty. Jadi kalau kita tahu, itu tidak bisa diidentifikasi. Nah, yang mana area yang kita identifikasi itu adalah partial information, yaitu non-unknown. Jadi, scope dari risk management itu adalah general uncertainty ataupun specific uncertainty. Nah, kemudian kalau dari timeline-nya itu yang mana gitu. Jadi kita mulai dari yang paling awal yaitu future, itu adalah bagiannya resiko. Jadi kita selalu berpikir ke depan gitu. Jadi kalau isu itu terjadi itu adalah current. Current itu adalah areanya manajemen gitu ya. Kemudian findings tentunya adalah saat risiko itu menjadi sudah terjadi. Nah, ada satu lagi risiko yaitu hazard. Hazard ini adalah potensial yang menyebabkan kecelakaan kerja ataupun penyakit ya. Jadi hazard itu bisa termasuk bagian dari potential cause atau hazardous situation ataupun kejadian dengan potensial exposure terkait dengan kecelakaan dan penyakit ya, contohnya seperti COVID-19. Nah, ini kita kalau melihat risiko itu biasanya kita masukkan kepala kita ke pasir gitu ya, kayak ostrich ini. Itu kita menyatakan itu kita pura-pura nggak tahu gitu, ataupun kita tahu ada gajah di dalam ruangan itu yang besar sekali, itu juga nggak termasuk kita juga nggak menyebut itu
adalah problem, ini adalah masalah accountability. Jadi accountability itu di mana kita harus tidak boleh tidak tahu ya. Jadi risiko itu harus diketahui oleh kita. Ini menyebabkan risiko kita itu tidak sustainable. Jadi kalau kita punya attitude seperti ini, risiko itu tidak sustainable. Nah, kemudian dari GRC ya, ada GCG, risk dan compliance. Jadi ada 3 aspek yang di dalam risiko itu. Integrated risk management, good corporate governance, compliance. Nah, ini ditunjang oleh business continuity management. Saya boleh bertanya ya Bapak dan Ibu, good corporate governance dan compliance itu adalah apa? Apa sih good corporate governance dan compliance? Coba. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Silakan. Good corporate. Izin coba jawab Bu Desi. Silakan Pak. Chandra, Jasnindo Syariah. Iya. Kalau pemahaman saya mungkin compliance adalah kepatuhan atas aturan yang berlaku di suatu perusahaan, dan good corporate governance adalah hasil dari kepatuhan yang menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik. Mungkin itu, mohon koreksinya Bu Desi. Iya. Yang lain coba dulu. Apa bedanya risk dengan GCG dan compliance? Coba. Mungkin coba jawab Bu. Iya. Imandu dari asuransi Astram. Jadi kalau Iya, aku lihat sih kalau compliance itu lebih ke kepatuhan gitu Bu terhadap kebijakan dan regulation begitu. Kalau good corporate governance lebih ke arah rangkaian proses Bu, proses kebiasaan, aturan dan institusi itu yang mempengaruhi dan mengelola suatu company atau suatu badan, kayak gitu sih Bu dari saya. Iya, jadi seperti kita ketahui, good corporate governance ini berisi prinsip-prinsip kepatuhan ya atau tata kelola. Jadi itu apa aturan-aturan yang menyangkut tata kelola. Nah, kemudian compliance itu ya benar tadi disebutkan bahwa itu aturan-aturan yang harus dipenuhi ya. Jadi tentunya dengan compliance ini biasanya kita menggunakan ISO itu macam-macam ya, ada yang 9.000, ada yang 14.000, 18.000, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini compliance itu harus bisa kita menjadi acuan juga gitu. Nah, kemudian risk itu sendiri ini harus ditunjang dengan BCM gitu. BCM itu isinya apa? BCM itu isinya sesuatu risk yang mungkin terjadi tapi kemungkinannya kecil gitu ya. Jadi kemungkinannya kecil. Jadi kalau di kuadran itu biasanya 1 gitu ya. 1 tapi impact-nya itu sangat besar. Jadi ini adalah aspek yang kita termasuk di dalam implementasi kita GRC. Nah, ini adalah gambar ya. Bagaimana sih posisi GRC itu di dalam industrial sector ataupun financial sector. Nah, coba Bapak-Bapak dan Ibu ada komentar di sini?
Coba melihat dari diagram ini. Ini yang sebelah kiri adalah industrial sector, kemudian yang kanan adalah financial sector. Ya. Gimana? Pak siapa nih ya? Pak Aflah coba. Aduh. Coba Pak. Siapa yang kira-kira bagaimana nih pendapatnya? Pak Kristanto, Pak, gimana? Atau Silahkan. ya silahkan. Pak Kristanto, silahkan monggo Pak dijawab pertanyaan Bu Ceci. Nanti dapat hadiah ya Mbak Heni yang jawab pertanyaan. Mohon diulang Bu pertanyaannya Bu. Saya coba akan menjawab. Ya. Jadi Pak, ini kita melihat GRC ya. GRC itu ada dua sudut pandang terkait industrial sector dan financial sector. Nah, di sini sebenarnya nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Tapi coba Bapak jelaskan dulu menurut Bapak, ini kalau kita bikin diagram seperti ini, itu bagaimana penjelasannya Pak? Baik Bu Desi, mohon izin saya mencoba memberikan pendapat saya. Saya Reza Ronaldo dari Jasindo Syariah Bu. Iya Pak. Dalam bagan ini saya melihat dua hal Bu. Yang pertama di industrial sector. Industrial sector memang resikonya itu nampak jelas karena ada aktivitas di situ ya, ada aktivitas di industri yang mungkin saja secara severity, kalau dia terjadi, dia tuh impact-nya akan besar sehingga memerlukan compliance jelas, memerlukan regulasi, memerlukan SOP yang baku untuk supaya dia terhindar dari resiko yang besar karena severity-nya jelas. Dia kalau once dia accident, dia impact-nya bakal besar sehingga diperlukan tata kelola yang baik karena dia memang memiliki resiko. Nah, sedangkan di financial sector resikonya itu ada ketika semakin membesar bisnisnya atau semakin membesar investasinya. Ya kalau meskipun semuanya memang harus compliant. Jadi kalau yang di industrial sector dia lebih bersifat karena resikonya sudah tampak gitu ya. Sudah tampak jelas misalnya resiko-resiko kebakaran, resiko gempa bumi. Itu kan sesuatu yang bisa terjadi. Nah, kalau di financial sector lebih besar resikonya ketika yang dijamin itu semakin besar. Sehingga memerlukan juga aturan-aturan atau menjalankan aturan secara Oke, thank you. Ya. Jadi roti kunggu nggak ada? Ya udah, nanti beli di Kapital aja, Pak. Ibu, mohon maaf di Bu Nina ya. Mohon maaf tadi banyak suara, jadi silakan sementara itu Bu. Terima kasih. Iya Pak Reza. Coba kita lihat ada pendapat lain nggak? Siapa lagi nih? Siapa lagi Bu yang ini bisa di ini? Silakan Pak Mul, barangkali Pak Mul dari Askrindo bisa memberi pendapat Pak Mul. Untuk sementara
ikut dulu Bu, saya lagi ikut Pikon yang lain dulu nih, sebentar Bu. Oh iya. Ya, makasih. Mohon maaf Bu. Iya. Bu Yusa mau bantu? Ini itu akan terukur. Contoh adalah di permukaan ada Halo, tiga. mohon maaf Ibu, siapa nih yang bicara ya? Mohon maaf untuk di offin. Dah, monggo Bu Yusa. Iya, mungkin ini satu gambar beribu makna ya Bu. Kayaknya yang ngerti jawaban benernya cuma Ibu aja. Saya coba karena nggak aware juga dengan industrial sector, mungkin berusaha untuk menerjemahkan gambar ini gitu ya. Kalau kita lihat di industrial sector itu lebih fokus kepada operasionalnya gitu, sehingga governance dan compliance ini jadi dasar gitu ya, jadi dasar saja, tidak terlalu menjadi pedoman utama. Nah, sehingga kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik, itu akan increase risk-nya gitu. Risk-nya semakin meningkat juga. Namun apabila tata kelola maupun kepatuhan ini dijalankan di industrial sektor itu dengan baik, maka risikonya pun juga mengecil. Nah, berbeda dengan di industrial di financial sector, di mana governance dan compliance ini merupakan pilar utama dalam melaksanakan suatu operasional di suatu perusahaan, sehingga dapat mereduce atau memperkecil risiko. Dan kita tahu pelaksanaannya memang semuanya berdasarkan risk base gitu ya, untuk pelaksanaan operasional di suatu financial di industri financial. Mungkin itu saja sih Bu, kayaknya penerjemahan saya. Iya. Rada absurd ya untuk menerjemahkan gambar. Iya, iya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kita melihat industrial sector ini governance dan compliance itu sebagai existing control gitu ya. Jadi risiko-risiko itu diidentifikasi, kemudian kita akan melihat governance dan compliance-nya. Nah, sementara di financial sector, governance dan compliance ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, jadi itu adalah kewajiban di financial itu untuk mengikuti dan mematuhi governance dan compliance gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kita tahu kalau financial sector itu fully regulated ya. Jadi semua semua perbedaan atau ada perubahan sekalipun itu dilakukan dengan sangat hati-hati gitu. Berbeda dengan industrial sector di mana perbedaan ataupun challenge gitu ya, itu kita melihat governance itu sebagai support gitu. Jadi itu perbedaannya. Karena industrial sector itu harus lebih agile dalam menentukan target-targetnya. Gitu. Oke, next. Nah, jadi kalau kita bicara integrated risk management berbasis ISO 31000, kita akan melihat tiga aspek. Itu pertama ada prinsipnya, yaitu value creation dan protection. Kemudian framework-nya, yaitu leadership dan komitmen. Nah, kemudian ditunjang dengan risk management process. Diagram itu tidak lepas dari perjalanan ISO 31000 ya. Jadi proses di dalam ISO 31000 itu sudah berjalan selama tahun 95 sampai 2018. Di tahun 95 itu baru berupa standar Australia New Zealand Standard. Itu kemudian direview di tahun 99,
Kemudian di tahun 2001 itu Jepang mengikuti standar itu. Kemudian tahun 2022 itu kita membangun risk management vocabulary. Nah, di 2004 itu terbitlah ISO Australian Standard New Zealand 4360 ya. Jadi 4360 itu baru hadir 2004. Kemudian di tahun 2004 itu sudah ada standar untuk implementasinya. Kemudian 2009 itu adalah standar untuk praktisnya ya. Jadi ini di sini ada terutama framework yang jadi jadi fokusnya. Kemudian barulah 2018 kita punya namanya principles dan guidelines untuk implementasi gitu. Jadi ini perjalanan ISO 31000-nya. Nah, apa sih perbedaannya ISO 31000 itu yang 2009 dengan 2018? Nah, di awal itu ada mereka melakukan review atas prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi kriteria utama dari keberhasilannya ya. Jadi kita lihat nanti di prinsip-prinsip itu kenapa sih risk management itu bisa menuju value dan protection gitu. Kemudian juga meng-highlight kepemimpinan dari top management dan integrasi manajemen risiko. Jadi dimulai dengan tata kelolanya, tata kelola organisasinya. Jadi di situ ada leadership dan komitmen. Kemudian penekanan lebih dalam terhadap sifat interaktif manajemen risiko dengan memperhatikan bahwa new experience, kemudian knowledge, dan analisa dapat mengarah pada revisi elemen proses, tindakan, dan kontrol di setiap tahapan proses. Nah, yang jadi ini diproses ya. Kemudian juga ada penyederhanaan konten dengan fokus yang lebih besar untuk mempertahankan model sistem agar sesuai dengan berbagai kebutuhan dan konteks. Jadi ini tidak didesain hanya untuk industrial sector ya. Nah, ini adalah cakupannya. Jadi kita melihat risk itu dari integrasinya dari atas ke bawah, semuanya termasuk di dalam ruang lingkup risk management. Nah, ini coba kita perhatikan dulu. Ini diagram ini. Ini adalah ERM versus IRM. Jadi integrated risk management itu approach dapat menghubungkan strategic fokus dari enterprise risk management program dengan tactical step necessary to secure the most relevant business. Jadi bagaimana integrated risk itu bisa approach program-program yang ada di tactical step-nya. Kemudian IRM program typically efektif untuk company looking ya, jadi better understand of their strategic risk. Jadi supaya dia lebih paham lagi tentang strategic risk-nya, itu IRM program sangat efektif juga buat perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian IRM program itu tidak efektif untuk mengadres risk yang di lower level. Coba kalau kita lihat diagram ini, kan terlihat bahwa enterprise risk, performance risk, ya performance atau strategic operational gitu ya, HR, legal, compliance, teknologi, resilience, cyber. Nah, itu semua ada di dalam integrated risk management.
termasuk financial dan reputational. Nah, kemudian ini adalah perbedaannya gitu. Jadi kita kan selalu bingung antara IRM dengan IRM. Nah, ini juga adalah performance ya, performance dan IRM itu bagaimana? Bagaimana kita menginclude visi misi dan nilai-nilai untuk tujuan besar, strategi dan sasaran. Terus kita juga punya program KPI, nah ukuran dan kontrol yang bisa menjadi filosofi manajemen risiko, selera risikonya. Nah, yang termasuk di dalam kapasitasnya ini terhadap toleransi risiko. Gitu. Jadi bagaimana align manajemen risiko dengan strategi organisasi, menetapkan selera risiko dan juga toleransi. Gitu. Nah, sementara itu IRM implementation itu banyak sekali challenge-nya. Ya, jadi model dari risk management itu bisa diaplikasikan di semua sektor, tapi adjustment harus dilakukan. Jadi bagaimana kita menginclude organizational context agar bisa increase ya akurasi dari penggunaan model dan prinsipnya. Nah, ini challenge-nya itu adalah satu ya, mission goals. Nah, ini mission goals ini itu bisa meng-override. Jadi apa itu bahasa Indonesianya? Override. Mengeliminasi ya. Iya. Ya, mengeliminasi consideration. Jadi konsiderasi yang lain itu konsiderasi itu bisa dieliminasi oleh mission gitu ya. Kemudian frequent leadership changes dan vacant leadership position itu sering menjadi challenge juga. Kita sering sekali ada leadership changes gitu ya. Jadi pada saat dia vacant atau nggak ada posisinya itu, nah itu sering terjadi di kita. Terutama kalau saya tahu itu di BUMN, begitu ada perpindahan atau ini ada leadership yang vacant atau nggak ada. Kemudian leader yang pengetahuan tentang manajemen risiko dan bisnisnya itu mungkin kurang gitu ya, kurang atau ada gap-nya gitu. Jadi ada leader yang pengetahuannya tentang bisnis dan risk management itu nggak begitu ngerti, sementara dia sudah jadi leader. Ini juga mungkin ada di beberapa tempat terjadi. Kemudian kita memisahkan antara operating budget dan juga program budget. Jadi kita pisahin ya. Tapi sebenarnya kan ini harusnya tidak seperti itu, karena ini juga bisa menyebabkan risiko sendiri lagi. Kemudian lack of clear metrics. Nah, ini juga lack of clear metrics. Risk metrics itu adalah matriks yang biasa kita gunakan. Kemudian complex procedural requirement dan limited risk culture dan risk mind. Kalau complex procedural requirement ini mungkin kita kurang bisa mendalami requirement-nya, jadi nggak bisa bikin itu secara sederhana gitu. Karena sederhana itu biasanya dibuat oleh itu membutuhkan itu ya pengalaman ya. Kemudian limited risk culture dan risk mind itu adalah terbatasnya culture risk yang ada di kita. Juga risk mindset ya. Jadi saya sering
ketemu ini risk culture dan risk mind ini adalah pemahaman adalah bahwa direksi itu hanya seperti ISO 31000 yang sebelumnya 2004 itu kan mandat dan komitmen ya. Jadi hanya komitmennya aja yang ada di dalam risk culture-nya itu. Jadi mereka kurang ada engagement, kurang ada konsultasi dan juga komunikasi dan juga konsultasi. Nah, ini memang sering terjadi di implementasi risk management. Nah, bagaimana kita melihat sukses kriteria dari sistem manajemen sistem atau apa? Ini bagian dari manajemen sistem ya. Jadi risk manajemennya itu bagaimana? Tentunya kita harus bisa mendevelop risk management manual ya. Jadi di manualnya itu kita harus pilih yang mana yang paling sesuai dengan dengan model bisnis kita. Jadi terkadang kita bisa combine ISO 31000. Nah, pada saat di bagian keuangannya kita bisa tambahkan ya supplementary-nya itu menggunakan apa gitu ya. Jadi supaya risk management ini diimplementasi dengan pilihan metode yang mudah gitu ya. Karena kan cakupan IRM kita itu kan sangat luas biasanya. Nah, bagaimana menyederhanakan metodologi agar bisa diserap atau dimengerti oleh pihak-pihak yang ada terdapat di dalam perusahaan kita. Kemudian mendevelop program SDM yang komprehensif untuk memenuhi standar risk management. Kemudian juga meningkatkan risk culture. Kemudian mendevelop risk software. Nah, jadi apabila metodologi dan people sudah siap, ya, jadi dia terukur cara metodologi risk management kita. Nah, kemudian kita akan mendevelop risk software yang sesuai dengan ISO 31000. Infrastruktur IT yang terintegrasi dengan business management system. Ini fungsinya adalah untuk transparansi dan konsistensi ya. Jadi kita risk software itu adalah sesuatu yang kita develop di belakang. Maksudnya kita develop dulu metodologinya, people-nya, terakhir baru software-nya. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Halo, Bapak dan Ibu, silahkan, monggo loh. Adakah yang bertanya? Semuanya udah punya risk software nih kayaknya. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini saya punya maturity level. Saya minta Bapak-Bapak Ibu baca dulu. Nanti saya pengen tanya masing-masing itu ada di level berapa. Ya, pertama itu no risk management framework. Kedua, risk management framework sudah ada tapi belum terintegrasi. Kemudian integrasi framework-nya framework itu sudah terintegrasi tapi prosesnya itu diimplementasikan di across organisasi. Kemudian risk framework-nya sudah integrasi dan di dalam business management system. Kemudian yang terakhir adalah sudah create value dan protection. Silahkan.
Oke. Kita mulai dari ini nih, Pak Indra Perwira. Pak Indra Perwira ini menurut Bapak, organisasi Bapak sudah ada di level berapa ya? Pak Indra. Pak Indra dari Jasindo Syariah ya? Mungkin ada bagusnya nih Bapak dan Ibu mesti on-kan videonya ini ya, supaya kita juga bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu ada di sini. Mohon untuk on videonya Bapak dan Ibu. Pak Indra. Pak Amir Sahayat, Pak. Udah ada di mana nih kira-kira? Halo. Bapak dan Ibu mohon di-on-kan videonya ya, supaya nanti untuk klaim videonya kita bisa ini, evidence-nya ada. Ini Pak Lufta dulu deh, Pak Lufta. Pak Lufta dari mana? Untuk saat ini bisa dikatakan di Translate sudah level 4 menuju 5. Oh, sudah level Pak Lufta. 4 menuju 5. Oke. Pak Arif Eko. Arif Eko. Sepertinya masih di 4, Bu. Mungkin udah mengarah ke 5. Oh iya, wah udah tinggi-tinggi semua nih. Kalau Pak apa nih Pak atau Ibu Audi? Iya, pagi Ibu. Pagi Bu. Saya dari Askrindo Bu Audi. Kalau di Askrindo udah di level 4 ya Bu ya, lagi menuju ke level 5 ya. Iya. Oke, tadi yang Askrindo juga siapa? Apa Bu? Iya, sudah level berapa Pak? Oke, mohon maaf Bu Odi, saya ralat ya. Nah, kemarin ini kita sudah melakukan RML assessment tahun 2020-2021. Nah, 2021 ini 3,3 atau levelnya itu manage. Oh, oke. Dengan modul ISO ya, dengan RM3. Modul ISO RM3 dari ERMA. Iya. Ini kita lihat dari sisi maturity level, kita ada perbedaan alat ukur ya Pak? Ya, jadi gini, memang salah satu isu kalau kita melakukan assessment pertama terkait dengan modul yang kita pakai. Ya. Terus yang kedua, asesornya Bu. Jadi kualitas asesor juga menentukan hasil penilaian walaupun modulnya sama. Makanya di forum MR BUMN kita sepakat atau di lingkungan holding untuk penilaian RM ini kita pakai modul yang sama biar bisa diperbandingkan apple to apple dan menggunakan asesor yang sama juga supaya ya itu bisa ada persepsi yang sama dan bisa diperbandingkan. Itu aja Bu infonya Bu Desi. Iya. Ya, karena RMLA ini sendiri dilakukan oleh banyak lembaga, kemudian lembaga-lembaga tersebut mempunyai alat ukur yang berbeda-beda ya. Jadi memang karena di ISO 31000 yang 2018 ini belum ada standar terhadap itu, jadi dilakukan berbeda-beda ya. Oke, Pak Dwi ya, ada 2 nih Dwi-nya. Ini mungkin yang Dwi yang Lilis, Dwi Lilis ini mungkin perempuan ya Ibu? PRI Live ya Bu, PRI Live.
Bu Ya. Dwi Lilis, monggo Bu. Iya. Sampai mana maturity-nya? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami masih menuju ke level 4 Bu. Ini sudah terintegrasi, namun dalam manajemen mungkin masih perlu beberapa perbaikan untuk support IT-nya, kemudian juga konstruksinya Bu. Masih 3 sih menuju 4. Oke, ya, makasih Bu. Pak Dwi Pranata nih. Pagi Bu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul. Kebetulan saya dari Askrindo juga Bu. Iya, sudah di level 4 Bu. 4. Oke, tadi Pak Mul bilangnya 3,3. Ya, 3,3 Bu. Oke. Pak Eko Budi Santoso. Silakan Pak Eko. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi dari Pak Indonesia. Ya. Kita sudah proses ke-3 udah lewat ya Bu, menuju 4. Karena di proses di sistemnya sedang ada perbaikan penambahan baru Bu, penyesuaian. Karena kita di sistem risk manajemennya kita gabung dengan terkait untuk APU PPT Bu. Jadi ada penambahan di sistem-sistem itu Bu. Iya. Gitu. Jadi kita sudah menuju ke 4, mudah-mudahan sih 3 bulan ini bisa selesai Bu untuk aplikasi sistemnya. Oke. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke. Lanjut Ibu Ferawati Gunawan. Sorry Bu, jadi dulu. Iya. Live juga ya. Bu Vera. Sampai level mana Bu? Maturity levelnya. Maturity levelnya kita ada Bu. Proses sudah di level 4 tuh. Hampir. Sudah menjadi bagian dari organizational business management system. At least sudah di 4 sih Bu, kalau instead of saya bilang 5. Karena itu udah harusnya sih, iya, kita bahkan harusnya sih sudah level 5. Pasti kamu confidence of decision making. Iya, harusnya minimal 4. Kayaknya kita udah at least 4 nih, 5 udah hampir. Mungkin sebagian boleh dibilang udah hampir semua juga sih. Ya. Ya Bu, terima kasih. Ini Pak Haribowo. Ini apa? Pak Jaikang ini dari mana? Dari KB Insurance ya Pak Jayung Tang. Silahkan Pak. Barangkali in English. Mungkin nggak bisa ya. Bu, apa ini? Bu Lina Wulandari. Lina. Iya, selamat pagi. Kebetulan sama dengan teman-teman dari Astra Life ya, sepertinya kita sudah di level 4 mengarah ke 5 Bu saat ini. Iya, terima kasih. Bu Ratna. Pagi Bu. Di level 4 menuju ke 5 Bu. Oke, ya. Oke, satu lagi deh. Saya tunjuk tangan aja deh, saya tunjuk tangan. Setiawan. Iya. Kalau di Grayson kita udah level 4. Makasih. Oke, Grayson. Bu Deci, kalau misalnya nih Pak, ini Bu Pak
Obaid Mujahid Fahmi, ini Jam Kerja Kalteng, artinya kita coba dari company yang itu. Boleh nggak ya? Baik, Bu. Boleh, boleh. Supaya kita ada inilah. Yang lain kan udah tinggi-tinggi banget tuh. Baik. Ini kalau Jam Kerja kan BUMD ya, Bu ya. Kami melihat bahwa di perusahaan kami ini level maturity-nya masih dari 2 menuju 3 ini, Bu. Alasan kami memandang bahwa kita memang belum melakukan pengembangan khusus, misalnya mengacu ke ISO berapa, kemudian asesor juga belum dilakukan gitu, Bu. Tapi kesadaran untuk menerapkan risk management itu sudah ada. Dan sudah kami mulai terapkan, hanya belum dilakukan asesi aja atau asesor terhadap implementasinya. Iya. Gitu, Bu. Jadi saya pikir antara 2 menuju 3, Bu. Oke. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini teman-teman udah optimis ya. Kita sudah ada di kebanyakan yang menjawab level 4 mau menuju ke level 5. Apakah memang risk management itu sudah melihat value dan protection-nya itu menjadi tanda tanya kita untuk implementasi risk management kita ke depannya. Nah, ini udah waktunya kita break dulu, Bu. Oh gitu. Karena ya, jadwalnya sih jam 10.30, Ibu. Iya. Tapi ini yang sesi ini udah selesai, Bu. Oh, begitu. Atau kita sekarang ini aja deh, diskusi dulu. Boleh. Mengenai kalau kita sudah menyatakan level 4 itu seperti apa ya implementasi risk management di perusahaan gitu. Mungkin Pak siapa ya? Oh, Bu Audi deh. Coba Bu Audi cerita dulu. Implementasinya udah seperti apa? Oke, Bu Desi, kalau saya kebetulan bukan di divisi manajemen risiko ya. Iya. Tapi saya dari divisi yang juga ikut serta ya dalam manajemen implementasi dan framework di Askrindo gitu ya. Kalau yang kami tahu ya, framework kami sudah lengkap gitu ya. Sampai kita masukkan juga ke dalam dokumen-dokumen strategi perusahaan ya, business planning kami ada di RKAP, ada di RJPP gitu ya, bukan cuma sekedar untuk pelaporan kepada regulator gitu ya, Bu. Kemudian secara informasi teknologi juga disesuaikan. Itu bukan hanya yang IT hanya untuk risk register dan lain-lain ya. Tetapi juga ada pengembangan di dalam, kalau kita di bisnis asuransi maka dalam hal dari pertama tuh dari pemasarannya, bisnis prosesnya saja kita sudah pakai CRM ya, customer risk management. Kemudian masuk ke akseptasi, kita ada yang namanya Askrindo internal rating. Kita akan melihat bagaimana profil-profil dari debitur kita atau customer kita ya, melihat dari yang terkoneksi dengan seperti apa, Bu, badan rating gitu ya. Kemudian juga kalau dalam nanti perjalanannya dalam memanage exposure itu kita ada lagi di sistem IT-nya dan seterusnya ya, walaupun terus dalam pengembangan, tapi saya melihatnya di dalam proses bisnisnya ya, dalam proses bisnis, baik dalam melakukan bisnis, doing the business ya, ada perubahan terus sepanjang tahun yang sejalan dengan RJPP dan RKAP-nya di arah bisnis mau kemana, kemudian yang kedua mau menjadi apa visi misinya. Nah itu sudah cukup dan kelihatannya sih dalam 2 tahun terakhir ini cukup banyak pengembangan di dalam risk manajemennya, termasuk di risk governance-nya. Itu sih, Bu, yang bisa saya lihat ya. Mungkin saya nggak bisa bahas secara teori, tapi yang saya rasakan di dalam proses bisnis dan di dalam bisnis manajemennya itu sudah lebih terintegrasi ya. Itu sih, Bu. Pertanyaannya, Bu, apakah Ibu sudah merasakan value creation dan protection yang diciptakan oleh risk management implementasi itu? Jadi
risiko-risiko yang harusnya tidak terjadi gitu ya, yang besar-besar mungkin. Kalau dalam Askrindo itu mungkin konteksnya kerugian, itu sudah bisa dicapai oleh risk manajemennya. Oke. Kalau risk kan ada risiko strategi ya Bu ya. Ada risiko strategi itu kan di dalam RJPP-nya jelas gitu ya. Kemudian di dalam RKAP-nya direview Bu. Jadi ketika kita di RJPP bisa sampaikan mau ada pengembangan asuransi kredit konsumtif ya, trade kredit. Tapi di dalam perjalanannya misalnya ada pandemi gitu, maka di RKP-nya biasanya kita sesuaikan. Malah kita lakukan restrukturisasi dan seterusnya. Kemudian di dalam akseptasi bisnis tuh kita ada namanya komite ya. Komite yang dari semua aspek ya, ada pemasarannya, ada orang legalnya, ada underwriter-nya gitu ya. Jadi komitenya sampai berjenjang sampai ke nilai penutupannya. Sampai dengan klaim itu ada komite. Nah, itu orang manajemen risiko juga ada di situ. Memang yang terasa sih Bu, yang terasa bisa mengantisipasi resiko-resiko besar yang kita harapkan. Kita bisa berubah sesuai kondisi di luar. Tapi yang ketiga juga bisnis kita juga kadang-kadang agak menjadi tertahan juga ya, karena kemampuan melihat resiko ke depannya kadang-kadang terlalu strict gitu ya. Itu sih Bu yang dirasakan. Thank you Bu. Iya. Oke, itu tadi dari Askrindo. Coba Bu Lilis dari BRI Life sharing Bu. Baik Ibu, terima kasih. Kami dari BRI Life memang sudah memiliki ERM sebenarnya, dan itu sudah terintegrasi untuk seluruh proses bisnis juga, dan kita juga sudah memiliki terkoneksi juga dengan RKA maupun risk appetite yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Juga kita sudah tetapkan juga isu-isu yang untuk katakanlah untuk tahun 2022 untuk bisa diantisipasi agar isu tersebut nanti tidak terjadi atau diminimalisir seperti itu. Cuman untuk terkait IT, kita memang sebenarnya sudah ada mesin ERM-nya, namun masih perlu ditambahkan berbagai isu yang memang signifikan dampaknya ke perusahaan. Jadi intinya memang sebenarnya secara risk profile sudah ada dan sudah diupayakan tindak lanjut untuk mitigasi risikonya, dan juga cuman untuk kaitannya sama IT ini kita memang sedang proses pengembangannya seperti itu Ibu. Jadi memang levelnya mungkin sudah terintegrasi, termanage-nya juga untuk level 4-nya masih dalam apa ya? Dalam perkembangan lah seperti itu, dalam proses. Kira-kira seperti itu Ibu. Iya, kalau Ibu lihat implementasi IRM-nya ya, apakah sudah bisa mendeliver value dan protection itu? Bagaimana Ibu bisa menyatakan kalau kita sudah implementasi dengan benar gitu? Apakah awalnya itu mengidentifikasinya itu apa sih yang ada di konteks itu tadi, konteks ya, kalau kita melihat risk konteks kan itu pasti dari situ. Baik Ibu, jadi memang untuk beberapa risk issue yang memang istilahnya masih isunya masih muncul seperti itu, agak berulang, kita memang sedang berusaha mendalami lebih detail kembali untuk bisa desain kontrolnya. Saya kebetulan tidak langsung di manajemen risiko, tetapi saya di komite audit, tapi yang saya lihat seperti itu Ibu. Jadi akan ada beberapa isu itu masih perlu didalami kembali untuk penetapan kontrolnya, sehingga diharapkan lebih tajam seperti itu untuk bisa mitigasi risikonya untuk beberapa aspek memang.